saya Cynthia Ayu dari kelas TKJ 1 Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking pada VirtualBox. Dan ini adalah outline yang akan saya bahas, yaitu tentang Reset MAC Address, Network Modern NAT versus NAT Network, Private NAT Network, Brick NAT Network, Disable Windows Firewall, Internal Network Part 1, Internal Network Part 2. Dan di sini kita ke materi yang pertama, yaitu Reset MAC Address. Di sini kita buka saja VirtualBox-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai dua VM, yaitu Ubuntu Server Clone dan Ubuntu Server yang awalnya. Nah, di sini kita lihat, kita klik di sini ada setting, lalu kita klik setting, kemudian kita ke network, terus nah di sini angka 8-nya yaitu angka belakangnya yaitu 52F. Nah, dan untuk yang Ubuntu Server Clone-nya kita lihat yaitu 52F, sama ya teman-teman. Nah, untuk meresetnya, teman-teman bisa klik saja yang ini, klik yang biru di sebelah kanan ini. Nah, ini sudah berbeda ya teman-teman. Kita tinggal klik oke. Kemudian kita yang Ubuntu servernya kita reset. Nah, di sini juga sama, kita klik yang biru ini. Nah, ini juga sudah berbeda ya teman-teman. Nah, jika sudah berbeda, teman-teman bisa untuk melakukannya untuk praktek NAT. Nah, lanjut kita ke materi yang selanjutnya, yaitu Network Modern NAT versus NAT Network. Nah, sebelum teman-teman melihat simulasi pada NAT, teman-teman harus mengetahui fungsi dari NAT atau Network Address Translate. Jadi, NAT itu merupakan singkatan dari Network Address Translate yang dimana digunakan untuk menerjemahkan IP publik ke IP privat atau IP privat ke IP publik. Jadi nanti dengan model ini di IP privat dari VM yang kita miliki akan menerjemahkan dari NAT yang terhubung. Jadi contohnya seperti ini. Saya memilih Ubuntu Server akan diterjemahkan ke IP publik milik internet. Nah, ini contoh internet yang terhubung pada laptop saya. Jadi gampangnya NAT pada VM itu digunakan untuk menghubungkan ke mesin virtual ke internet. Oke, di sini kita lihat dulu. Sebelum itu teman-teman harus kembali ke VirtualBox versi 6.1. Nah, di sini teman-teman bisa buka Chrome aja. Terus teman-teman bisa cari VirtualBox 6.1. Nah, yang ini, berhubung saya sudah mendownloadnya, saya tidak akan mendownloadnya lagi. Jadi jika teman-teman ingin mendownloadnya, kalian bisa buka saja Chrome. Nah, di sini kita akan melakukan terjemahan dari IP privat ke IP publik. Nah, di sini kita akan langsung saja Nah, di sini teman-teman bisa cek yang setting. Kemudian kita ke network. Nah, di sini kita oke saja. Harusnya kalau misalkan teman-teman laptopnya sudah ada akses internet Ubuntu server, juga bisa melakukan akses internet. Oke, di sini kita akan start saja. Nah, di sini kita akan login terlebih dahulu. Nah, di sini kita login saja.
Nah, ini dia menampilkan kalau misalnya server tidak memberikan akses internet seperti ini. Kalau misalnya kalau dia bisa berhasil naik, kalau misalkan di server dia 64, dan di sini saya akan cek dulu IP address pada interface ini. Nah, kita bisa cek ke IP address. Sini kita ketik saja IP address. Nah, ini bisa kalian lihat, ini outputnya terdapat dua interface, yang di sini satu, dan ini yang dua interface LO dan interface MPOS 3, yang mana IP pada interface MPOS 3 ini yang diterjemahkan ke IP publik pada internet yang terhubung ke laptop. Jadi simulasinya seperti ini. Jadi simulasinya seperti ini. Jadi interface MPOS 3 ini terhubung ke hidden interface yang memiliki OS. Jadi sekarang saya menyebutnya laptop. Saya adalah OS dan saya memiliki VM itu OS. Jadi seperti ini. Jadi interface mouse itu atau MPOS 3 itu dia tidak terhubung. Dia terhubung ke hidden. Interface milik SOS ini ada yang tidak terhubung. Misalnya, ada yang tidak terhubung ke ini mulai interface. Yang penting ini terhubung saja. Yang penting dia connect dan memiliki internet. Nah, ini kalau tidak terhubung pada internet, kita bisa menggunakan command prompt. Di sini kita buka saja aplikasi command prompt-nya. Nah, di sini saya akan ping IP MPOS 3. Di sini kita lihat dulu IP-nya. Nah, dan untuk IP-nya yaitu 10.0.2. Untuk IP-nya itu 10.0.2.15. Kita masukkan ke command prompt-nya. 10.0.2.15. Kita lihat. Oke, di sini kita langsung saja. Nah, ini pasti nggak bisa atau out ya. Ini kita out ini. Ini pasti yang tidak bisa. Ini karena tidak bisa lihat di sini ada di control panel. Kita buka saja control panel. Kemudian kita buka ke yang network and internet. Kemudian di sini kita pencet yang network and setting center. Di sini kita ke cara ada tools setting. Nah, di sini kita lihat yang interface. Kalau misalnya IP-nya sama seperti plus 10 plus 3, 10.2, harusnya OS harus mendapatkan jalur komunikasi atau ke bentuk server. Karena Ubuntu servernya dia terhubung ke hidden interface pada host. Oke, ini membuat pada password itu tidak bisa sama dengan virtual machine. Kita lihat ke yang ini. Nah, kita lihat kalau misalkan bisa dapat IP-nya, OS bisa mendapatkan jalur komunikasi atau link ke Ubuntu server. Karena Ubuntu servernya tidak terhubung ke hidden
interface ini membuat kepada Inggris tidak kelihatan IP-nya. Nah, di sini IP-nya 156.1. Ke materi yang selanjutnya yaitu network modern net versus NAT network. Nah, di sini ada dua versi yaitu NAT atau NAT network. Apa sih bedanya? Jadi kita bisa menggunakan kedua virtual machine. Kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop host OS. Kenapa? Akibatnya kedua virtual machine akan mendapatkan IP yang sama pada host OS pada hidden interface sama sehingga membuat mereka tidak dapat berkomunikasi. Nah, lalu bagaimana jika kita menggunakan NAT network? Nah, ini perbedaannya. Jika virtual machine kita menggunakan network kita langsung kesambungan ke switch. Virtual terlebih dahulu ini ke switch-nya kita tidak bisa melihat karena virtualnya di mana menggunakan network, maka sama virtual machine akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya, di sini virtual machine yang pertama mendapatkan IP 10.0.2.15. Sedangkan yang kedua, karena dia akan terhubung ke switch ini dan hidden internal yang membuatnya berbeda. Karena dia terhubung ke switch ini akan di hidden internal saya membuatnya berbeda karena dia terhubung langsung ke switch, tidak langsung ke hidden. Kita lihat di sini pada Ubuntu pertama, saya akan melihat terlebih dahulu settingannya. Nah, di sini kita ke network. Apakah ini netnya udah net yang kita ke Ubuntu Con, kita ke setting. Nah, di sini kita ke setting, kemudian kita ke network. Nah, dan ternyata ini sudah NAT ya teman-teman. Kemudian kita ke yang Ubuntu Server Con. Kita ke setting juga sama, kita ke network dan untuk ini sama NAT. Nah, kita lihat apakah kedua bentuknya akan mendapatkan IP yang sama. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, di sini saya sudah menemukan ini. Kita lihat di sini, kita ketik IP address, enter. Nah, di sini IP-nya yaitu 10.0.2.15. Nah, di sini kita lihat yang Ubuntu. Kita lihat yang Ubuntu
Nah, kita lihat yang Ubuntu Server Clone-nya. Nah, di sini kita login dulu. Nah, kita ketik IP address. Nah, dan untuk IP-nya yaitu 10.0.2.15. Maka karena kesamaan Nah, di sini IP address-nya ternyata sama. Nah, untuk IP address-nya itu tadi 10.0.2.15, maka karena kesamaan ini membuat keduanya identik dan tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu praktek NAT network. Nah, kita akan menggunakan network pada virtual machine. Kita pertama-tama kita harus membuka dulu virtual machine VirtualBox versi 6.1. Karena untuk versi 7 itu tidak ada menu network. Kita langsung file, kemudian ke yang ini, kemudian kita ke network. Nah, untuk versi 7 tidak ada menu networknya karena untuk penggunaan network harus membuat network name yang dimana pada versi 7 tidak terdapat menu network name. Jadi teman-teman harus ke network name dan tambah saja ke Ubuntu server kita. Ini oke. Nah, di sini kita Discord. Nah, terus sama Ubuntu ini juga sama. Nah, kemudian kita ke setting, kemudian kita ke network lagi. Nah, kemudian ininya diganti menjadi network dan untuk yang ini juga sama. Kita oke. Nah, kalau sudah, kita langsung ke yang kemudian kita akan lihat apakah memiliki IP yang sama atau tidak. Dia nanti akan terhubung ke switch terlebih dahulu. Yang teman-teman yang mana itu membuat IP-nya berbeda. Kedua VM yang memiliki IP yang berbeda, jadi kita login terlebih dahulu Ubuntu server. Kita start. Nah, di sini kita login dulu. Nah, saya akan mencoba untuk ke bentuk server yang terlebih dahulu. Untuk yang lainnya nanti saja kita akan langsung mendapatkan NAT yang berbeda.
Tapi di sini kita memasukkan perintah dulu, yang itu perintahnya adalah sudo dhc client minus r emp. Di sini kita langsung saja ketik IP address. Nah, oke, di sini sudah ada IP address-nya. IP interface 3 ini adalah 10.0.2.4. Lalu kita akan kembali IP address-nya dengan sudo dhc client emp s3. Kita enter. Nah, kita akan coba ke server Ubuntu Clone. Di sini kita ke Ubuntu. Nah, seperti biasa kita login dulu. Nah, kemudian kita ketik di sini yaitu sudo dhc client minus r kita lihat IP address-nya. Di sini kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya, yaitu BridgeNet Network. Sebenarnya kita sudah menjelaskan tentang networking dan NAT. Nah, ini untuk simulasi NAT network, bagaimana cara kerjanya network itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau sebelumnya network itu dia masih tentang bagian user, masih ke atau laptop, kita jadi IP-nya itu tidak jelas, IP random kan tidak tahu dapatnya dari mana. Sedangkan kita menggunakan network itu, dia akan menyesuaikan IP-nya pada network yang terhubung oleh
SOS. Jadi seolah-olah virtual machine itu terhubung pada internet dan terhubung pada SOS. Jadi kalau saya setting kembali network ini, saya akan terhubung ke internet yang sama dengan laptop yang sama. Internet sama dari laptop kita. Nah, ini contohnya. Ini contohnya. Jadi kalau saya menggunakan interface yang sama, ini nantinya akan menyambung kepada internet yang sama. Nah, di sini kita melakukan perintah IP address. Untuk IP itu 192.168.100.2, yang mana ini penggunaan IP-nya pada internet. Cek adalah WiFi kita. Kita cek ke control panel. Coba network internet, network and sharing user, kemudian Nah, ini untuk IP address-nya. Nah, untuk PIN-nya kita coba Google. Nah, jika sudah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang disable Windows Firewall. Simulasi host only network. Nah, ini untuk simulasinya. Jadi sebelumnya kita belum pernah atau network yang terhubung ke SOS merupakan hidden interface. Melalui hidden interface kita menggunakan juga, sedangkan host only network dia akan terhubung ke host only interface. Pada host, jadi jelasnya untuk SOS itu host yang mana ini membuat SOS pada dan juga host saling berkomunikasi satu sama lain ping karena keduanya akan memiliki IP yang sama. Jadi kita langsung aja ke control panel. Ke network and internet. Kemudian ke network and internet. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.